Bisa dilihat di layarnya masing-masing. Ya, hari ini kita akan belajar tentang numerik ya. Subbahasanya tentang aljabar. Untuk aljabar, ya, sebelum kita masuk di latihan-latihannya, sedikit saja tentang pengantar aljabar ya. Aljabar merupakan cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Jadi kalau di dalam aljabar kita akan menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan adalah simbol X, Y ya, mungkin ada juga A, B, C, mungkin ada juga P, Q, R, S, T, U dan sebagainya. Nah, itu simbol-simbol yang biasa digunakan. Contoh bentuknya 4XY ditambah 1, 5P ditambah 3R, dan 7X kuadrat ditambah 7. Kemudian unsur-unsurnya, yang pertama ada namanya variabel ya. Variabel itu yang simbolnya yang kita maksud tadi, ada simbol X, ada simbol Y, dan ada simbol Z. Maka contoh variabelnya adalah X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua ada yang namanya suku ya. Suku itu satu kesatuannya. Misalnya yang pertama itu adalah X ya. Nah, kemudian ada operasi penjumlahan pemisahnya ya. Ini pemisah suku. Maaf, ini penjumlahan adalah pemisah suku ya. Jadi suku pertamanya itu adalah X, suku yang kedua 2XY ya. Suku yang ketiga min 5 Z kuadrat ini diikutkan minusnya ya. Ya, min 5 Z kuadrat, dan suku yang keempat adalah minus 8. Kemudian yang ketiga ada namanya koefisien. Koefisien yang melengket pada suatu variabel ya, menempel suatu variabel. Misalnya di X ini ada angka 1 sebenarnya di sini melengket ya, tapi tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi yang melekat pada variabel. Nah, di sini ada 1. Kemudian koefisiennya untuk suku kedua adalah 2 ya. Yang angka yang melekat pada suatu variabel. Kemudian dari suku yang ketiga kita bisa dapatkan koefisiennya minus 5 ya. Nah, kita ikutkan negatifnya. Sedangkan dari suku ke-8 dia tidak punya koefisien. Kenapa? Karena dia tidak punya variabel ya. Jadi yang 8 ini bukan merupakan koefisien karena tidak ada variabel X, Y ataupun Z-nya. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya konstanta. Konstanta suatu bilangan yang berdiri sendiri ya. Nah, di sini ada angka 2 tapi dia tidak berdiri sendiri, ada X ada Y-nya, maka 2 ini bukan konstanta. 5 juga bukan konstanta, tapi yang 8 ini ataukah minus 8 ini kita ikutkan negatifnya ya. Minus 8 ini merupakan konstanta. Konstanta. Sekilas tentang unsur-unsur aljabar. Kita langsung masuk ke contoh-contohnya saja. Nanti dari contoh saya teori-teorinya sedikit ya. Untuk kasus aljabar ini karena agak rumit dan ada perhitungannya, saya beri waktu 1 menit 1 menit untuk menyelesaikan soal-soalnya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Silahkan dijawab, waktunya 1 menit. Oke, waktunya habis ya.
Ya, nggak apa-apa, belum ada jawaban yang masuk. Mungkin karena baru kali ini dapat kasus yang seperti ini. Kita bahas sama-sama saja. Jika X tambah Y sama dengan 1 dan X dikurang Y sama dengan 3, maka X kali Y-nya itu sama dengan berapa? Di sini biasanya pertanyaan macam-macam ya. Kadang juga ditanyakan X dikurang apa? X dibagi Y sama dengan berapa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? Bisa juga X pangkat 3 dikurang Y sama dengan berapa? Di sini ada macam-macam pertanyaan yang bisa muncul. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kalau di SMP maupun SMA itu biasa disebut sistem persamaan linear ya. Nah, ini tidak ada masalah, kita bisa menggunakan metode substitusi maupun kita menggunakan metode eliminasi. Tapi yang umum digunakan itu substitusi saja karena lebih mudah dipahami. Ya. Untuk penyelesaiannya, kita ambil salah satu persamaannya saja dulu. Misalnya persamaan pertama X tambah Y sama dengan 1. Kemudian kita ambil nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan 1 dikurang Y. Karena Y-nya dari ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Dari ruas kiri dia sebagai penjumlahan. Kalau berpindah dari ruas kanan berubah menjadi pengurangan. Kemudian dari persamaan satu ini kita substitusi ke persamaan yang kedua ya. Nah, persamaan yang kedua adalah X dikurang Y sama dengan 3. Ini X-nya kita ganti menjadi 1 kurang Y yang ada di atasnya tadi ya. X-nya kita ganti menjadi 1 kurang Y. Ini kita peroleh dari yang di atas tadi. 1 kurang Y dikurang Y sama dengan 3. Itu bisa diperoleh hasilnya. Ini bisa diperoleh hasilnya 1 dikurang 2Y sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan lagi untuk mengambil nilai Y-nya. Untuk mengambil nilai Y-nya, angka 1 dan 2 ini kita simpan di ruas kanan ya. Kalau angka 1 sebagai operasi plus, maka berpindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Jadinya minus 2Y sama dengan 3 dikurang 1. Ini angka satunya tadi berpindah ke ruas kanan. Karena sebelumnya dia bernilai positif, ke kanan dia menjadi negatif. Kemudian 3 kurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita pindahkan juga minus 2 ini. Minus 2 ini merupakan pengali atau koefisien dari Y ya. Jadi di sini minus 2 kali Y. Kalau minus 2-nya dipindahkan maka dia akan menjadi pembagian ya. Jadi minus 2-nya tadi akan menjadi pembagi ya. Jadi 2 dibagi dengan minus 2 sama dengan minus 1. Jadi di sini kalau yang berpindah ruas itu merupakan operasi penjumlahan pengurangan, maka akan berpindah ke sebelahnya, menjadi minus 1. Tapi kalau dia perkalian, minus 2 kali Y berpindah ke sebelahnya menjadi pembagian. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, kita sudah memperoleh nilai Y sama dengan minus 1. Sekarang kita cari juga nilai X-nya. Karena di sini mau ditanyakan adalah X dikali dengan Y. Oleh karena itu, kita ambil salah satu persamaannya yaitu X tambah Y sama dengan 1. Karena Y-nya sudah ditentukan tadi atau sudah didapatkan hasilnya, maka Y-nya sama dengan minus 1. X ditambah minus 1 sama dengan 1. Minus 1-nya ini kita pindahkan di ruas sebelahnya menjadi 1 tambah 1. X sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan minus 1 dan X-nya sama dengan 2. Sehingga kalau dikalikan, 2 dikali dengan minus 1, hasilnya sama dengan minus 2. Jawabannya adalah ya mayoritas jawab B ya.
Oke, tapi waktunya tadi agak lama ya. Ada gangguan apa ini? Ada gangguan suara ya? Ada yang tidak kedengaran suaranya? Ya. Ada yang menjawab iya, berarti kalau ada yang menjawab iya, berarti gangguannya ada pada individu masing-masing ya. Oke. Kemudian ini ada yang tidak ada suaranya. Oh, kemudian ada yang bertanya apakah ada cara cepatnya. Ini belum bisa kita berikan cara cepatnya karena ini kasusnya sangat sederhana sekali ya. Ya, jadi kita tidak menggunakan cara cepat untuk kasus yang sangat sederhana. Jadi ini bersifat umum, apapun bentuk soalnya, apapun bentuk pertanyaannya, maka kita harus mencari dulu nilai X-nya, lalu mencari nilai Y. Nanti kalau pertanyaannya sudah bervariasi, maka akan ada cara-cara cepatnya. Jadi ini untuk hal yang sangat mendasar, kita gunakan dulu jawaban yang secara umum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Contoh yang kedua, waktunya sama, yaitu 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Oh, ada jawaban ya. Oke. Jawabannya C44. Oke, kita akan buktikan apakah jawabannya betul atau tidak. Untuk kasus seperti ini, sama dengan kasus contoh yang satu tadi, kita bisa mencari nilai X-nya, lalu mencari nilai Y-nya, atau sebaliknya, mencari dulu nilai Y-nya, lalu mencari nilai X-nya. Itu kan sama saja ya. Nah, untuk mendapatkan salah satu nilai X dan Y-nya, nah kita uraikan dulu satu persamaannya, yaitu kita misalkan persamaan pertama, akar X ditambah akar Y sama dengan 11. Akar X-nya, akar Y-nya kita simpan di ruas kanannya menjadi 11 dikurang akar Y. Selanjutnya, kita substitusi persamaan yang pertama tadi ini ke dalam persamaan yang kedua, yaitu akar X dikurang akar Y sama dengan 4. Akar X yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita masukkan ke dalam sini ya. 11 dikurang akar Y dikurang akar Y sama dengan 4. Akar Y dikurang akar Y sama dengan 2 akar Y. Ingat dia sebagai pengurang ya. 11 dikurang 2 akar Y sama dengan 4. Untuk bilangan 11-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Sedangkan untuk minus 2-nya kita pindahkan ke sebelah sebagai pembagi ya. Jadi 4 dikurang 11 hasilnya minus 7 dibagi dengan minus 2 bisa juga ditulis menjadi 7/2. Tanda negatifnya dengan sendirinya habis ya. Kemudian kita akarkan ya, karena ini akar Y, maka untuk menghilangkan akarnya kita pangkat duakan. Supaya adil, sebelah kiri dipangkat duakan, di sebelah kanan juga dipangkat duakan. Kalau akar Y-nya dipangkat duakan, maka tersisa Y-nya ya. Sehingga 7 pangkat 2
dibagi dengan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 49/4. Kita sudah mendapatkan nilai Y yaitu 49/4. Selanjutnya kita cari nilai X ya. Cara mencari nilai X kita masukkan nilai Y-nya ke dalam persamaannya tadi ya. Akar X ditambah akar Y sama dengan 11 ya. Nah, kemudian kita ganti nilai akar Y-nya. Akar Y-nya tadi hasilnya adalah 7/2. Ini kita ganti menjadi 7/2 karena dia berpindah ke ruas kanan menjadi negatif 7/2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 15/2. Karena di sini adalah akar X, untuk menghilangkan akar X berarti kedua ruas harus kita pangkatkan ya, pangkatkan dengan 2 sehingga menjadi X ya. Karena kalau akar dipangkat 2 kan maka akar pangkat 2-nya akan habis ya. Sehingga tersisa 15/2 dibagi dengan 2, maaf ini bukan 22 ya, tapi ini 2/2 ya. 2/2 hasilnya adalah 225/4. Jadi sekarang kita sudah dapatkan nilai Y-nya 49/4. Sedangkan untuk nilai X-nya adalah 225/4. Sehingga kalau kita diminta mencari nilai X dikurang Y, maka tinggal dikurangkan saja nilainya ya. Nilai X kita kurangkan dengan nilai Y. Hasilnya adalah 176/4. Hasil akhirnya sama dengan 44. Tapi ingat, ini caranya sangat panjang dan ini sangat menyita waktu. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kalau menemukan soal seperti ini, langkahnya adalah mencari dulu nilai X-nya, kemudian mencari nilai Y-nya, atau sebaliknya ya. Kita cari salah satunya, misalnya mencari dulu Y-nya, lalu mencari nilai X-nya, lalu kita hitung apa yang ditanyakan. Untuk kasus tertentu yang ditanyakan, misalnya ini yang ditanyakan adalah X dikurang Y, maka itu punya trik-trik tersendiri ya. Nah, bagaimana triknya kalau yang ditanyakan adalah X dikurang Y? Nah, itu sederhana sekali ya. Ada rumus secara aljabar ya yang bisa diturunkan. X dikurang Y sama dengan akar X ditambah akar Y dikali dengan akar X dikurang dengan akar Y. Nah, kalau ini kita buktikan secara aljabar itu dapat hasilnya X dikurang Y ya. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan nilai X tambah akar Y sama dengan 11. Akar X dikurang akar Y hasilnya adalah 4. Sehingga 11 kali 4 jawabannya adalah 44. Oke, jadi untuk kasus seperti ini ya ada kasus-kasus tertentu di mana ada cara cepatnya. Misalnya yang ditanyakan tentang pengurangan. Oke. Tapi untuk kasus seperti ini mesti dihafal rumusnya ya. Ini mesti dihafal rumusnya. Karena kalau tidak berarti kita kembali ke cara pertama tadi. Cara pertama ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dan menghitungnya juga agak ribet. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga ya. Contoh kedua tadi sudah ada yang benar ya jawabannya C. Untuk contoh yang ketiga waktunya sama 1 menit. Kita mulai dari sekarang.
Ya, waktunya habis. Ada satu jawaban yang masuk. Kita lihat apakah jawaban yang masuk ini sudah betul atau tidak. Diketahui nilai X 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Dipangkatkan dengan setengah. Dan Y sama dengan akar, ya, ini akar 3 ya. Akar 3 dari 8 pangkat 2. Pernyataan yang benar adalah, nah, bagaimana kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, sedangkan dilihat di sini bahwa kita diminta untuk memilih kira-kira yang mana pernyataan yang benar di antara kelima jawaban yang tersedia. Oke. Saya ingatkan kembali untuk sifat-sifat bilangan berpangkat positif ya. Kalau bilangannya yang pertama, kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A berpangkat M ditambah dengan N ya. Kalau dia perkalian, tapi kalau dia pembagian, maka yang tadinya pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi ya. M dikurang dengan N. Tapi ada syaratnya, M harus lebih besar dari N. Kemudian untuk nilai A pangkatnya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka hasilnya itu adalah hasil kali dari kedua pangkat tersebut. Selanjutnya, kalau ada ya, bilangan yang berbeda, kemudian dengan pangkat yang sama, maka bisa dipisahkan dengan perkalian. Dan yang terakhir, kalau pembagian yang dipangkatkan, maka pangkatnya bisa dipecah ya. A per B pangkat M menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Tapi ingat, B-nya tidak boleh sama dengan 0 karena dia pembagian ya. Pembagian itu pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Nah, ada juga yang lainnya untuk bentuk pangkat pecahan ya. Kalau misalnya A pangkat 1 M dikali dengan A pangkat 1 N, itu tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Kemudian kalau dia pembagian tinggal dikurangi pangkatnya. Begitu juga kalau pangkat dipangkatkan, tinggal dikalikan pangkatnya. Kemudian kalau dua bilangan dipangkatkan, maka bisa kedua bilangan tersebut bisa dipecah. Kemudian yang kelima, kalau dia pangkat 2 bilangan yang dibagi dengan pangkat pecahan, maka pangkatnya juga bisa dibagi. Nah, untuk akarnya bisa dilihat di sisi kanan ya, kebalikan dari bentuk pangkat. Bentuk akar kebalikan dari bentuk pangkatnya. Jadi kita selesaikan pertanyaan yang tadi, yaitu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Karena ini sama bilangannya, maka untuk pangkatnya tinggal dijumlahkan saja semua ya. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 12. 2 berpangkat 12 dipangkatkan lagi 1/2. Ingat, ini untuk sifat yang ketiga ya, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Kalau berpangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikalikan antar pangkat ya. 12 dikali dengan 1/2 atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya untuk nilai Y ya. Nilai Y itu adalah 8 pangkat 2 ya. Akar 3 dari 8 pangkat 2. Untuk 8-nya bisa diuraikan menjadi 8 2 pangkat 3 ya. Kalau 2 pangkat 3 ketemu dengan akar 3-nya, ini sebenarnya bisa langsung habis ya. Pangkat 3 ketemu dengan akar 3. Jadi ini bisa langsung habis 3-nya, tersisa 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Bisa juga mau diuraikan menjadi 2/6, kemudian dikali dengan 1/3, itu juga boleh ya. Jadi ada banyak cara untuk menguraikan ini ya. Yang lebih sederhana itu kalau dia ketemu 3 dengan 3, pangkat 3 dengan akar 3 itu tinggal dicoret saja akar dan pangkatnya sehingga tersisa 2/2, hasilnya 4. Nah, 4 ini tidak lain dari hubungannya pangkat 3 dari 64. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, semua menjawab dengan benar ya. X sama dengan Y pangkat 3. Baik, untuk contoh selanjutnya, contoh yang keempat. Waktu sama 1 menit mulai dari sekarang. Oke. Oh, ada jawaban, ada banyak jawaban yang masuk. Jawabannya sangat bervariasi. Ada yang jawab B, C, dan D. Nah, ini kelihatannya gampang ya, tapi sedikit mengecoh karena ada pangkat negatif. Ya. Nah, bagaimana untuk kasus yang berpangkat negatif? Sebelumnya kan ada yang berpangkat positif, bulat positif, kemudian ada yang berpangkat pecahan ya. Nah, sekarang untuk kasus yang berpangkat negatif. Kita lihat persamaannya dulu untuk kasus yang negatif. A pangkat minus M sama dengan 1/A pangkat M. Atau kalau kasusnya A pangkat M, maka hasilnya 1/A pangkat minus M. Jadi ingat, kalau dia berpindah dari atas ke bawah, maka ada tanda minus yang mengikutinya. Ya. Kalau sebelumnya minus, berpindah ke bawah menjadi positif. Kalau sebelumnya positif, berpindah ke bawah menjadi negatif atau minus. Nah, berarti untuk kasus seperti ini, kita urai dari A-nya dulu ya. A-nya di sini minus 1 di minus 1 pangkat minus 1. Minus 1 pangkat minus 1. Kalau diubah ke dalam bentuk pangkat negatifnya dihilangkan, maka menjadi minus 1 dibagi dengan 1. Yang tadinya minus 1 ya, karena dia pangkat, nah, karena dia diuraikan, pindahkan ke bawah menjadi positif. Berarti pembaginya ini menjadi positif. Jadinya minus 1 dibagi dengan 1. Yang tadinya pangkat minus 1 sekarang menjadi positif 1. Karena berdasarkan persamaannya tadi yang di atas. Minus M menjadi M. Kalau dia M menjadi minus M. Jadi untuk A-nya hasilnya adalah minus 1. Kita berpindah ke bagian B. Minus 1 pangkat 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya dirinya sendiri. Jadi kalau di sini minus 1 maka jawabannya juga minus 1. Kalau di sini misalnya ya nilainya minus 5 maka jawabannya juga minus 5. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya dirinya sendiri. Selanjutnya bagian C. Bagian C 1 berpangkat minus 1. Nah, ini
pangkatnya ini karena dia negatif, kita pindahkan ke bawah menjadi positif. Hasilnya menjadi 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan hasilnya. Di sini diminta adalah A ditambah B dikurang dengan C. Berarti minus 1 ditambah dengan minus 1, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi minus 1 ditambah dengan minus 1. Ini ditambah minus 1 ya, sama saja dengan minus 1. Hasil totalnya adalah untuk A ditambah B dikurang C sama dengan minus 3. Jadi jawabannya adalah A, minus 3. Nah, di sini ini sebenarnya mudah ya, cuman karena konsepnya yang masih kurang sehingga menjawabnya jadi keliru ya. Karena ini angkanya ringan sekali karena angka 1 ya. Mudah sekali mengoperasikan angka 1. Oke, saya harap untuk contoh-contoh yang lainnya nanti bisa lebih bagus lagi. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Ada jawaban yang masuk. Jawabannya delta sama beta. Oke, tidak apa-apa. Kasus pada contoh kelima ini adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar? Kita tinggal mencari saja suatu variabel yang sama. Ya. Di sini ada variabel X dan Y. Kemudian di suku yang kedua ada variabel X dan Y. Tetapi di suku yang ketiga hanya ada variabel X. Tidak ada variabel Y. Jadi karena variabel X ada di setiap suku, maka variabel X-nya itu kita bisa tarik keluar. Ya. Kita keluarkan semua variabel X-nya. Ya. Kebetulan masing-masing berpangkat 2, maka variabel yang ditarik adalah X berpangkat 2. Jadi kita tarik nilai X pangkat 2-nya. Karena di setiap suku itu ada X pangkat 2. Kenapa Y-nya tidak kita tarik? Y-nya tidak kita tarik karena di suku yang terakhir tidak ada nilai Y-nya. Ya. Yang ada cuma X. Jadi X-nya kita tarik ke depan, yaitu X pangkat 2. Kemudian untuk pembaginya, suku pertama ada Y, suku kedua juga ada Y, dan suku ketiga ada variabel Y. Nah, tetapi kita pilih suku yang pangkatnya paling kecil. Ya. Ini ada pangkat 4, pangkat 3, dan pangkat 2. Berarti kita memilih pangkat 2. Ya. Yang paling kecil kita ambil, kita tarik ke depan. Ya, menjadi Y pangkat 2. Tadinya di sini Y pangkat 4. Tetapi karena sudah ditarik Y pangkat 2, maka tersisa 2. Ya. Ingat kalau perkalian bilangan per pangkat, maka
pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Kalau dipecah berarti bisa dikurangi. Nah, ini tadi 4, kita keluarkan 2 menjadi 2. Suku yang kedua, tadi ini nilainya Y pangkat 3. Karena sudah dikeluarkan 2, maka tersisa 1 ya. Y pangkat 1, tapi angka satunya tidak usah ditulis. Untuk suku yang terakhir, itu tadi nilainya 6 Y pangkat 2. Nah, karena Y pangkat 2-nya ditarik semuanya, maka Y-nya habis, tersisa 6. Nah, sekarang bisa kita menguraikan pangkat 2-nya ini berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat ya. Kalau SMP SMA itu biasanya menyebutnya pemfaktoran ya. Kita mengambil nilai-nilai dengan cara ya pilih dua buah bilangan apabila dijumlahkan hasilnya minus 4, apabila dikalikan hasilnya plus 3. Nah, ini kita harus pintar-pintar mengurai suatu bilangan ya. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 4, kalau dikalikan hasilnya 3. Itulah bilangan minus 1 dengan minus 3. Karena minus 1 ditambah dengan minus 3 hasilnya minus 4. Minus 1 dikali dengan minus 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk pembagiannya yaitu Y kuadrat dikurang Y dikurang 6. Nah, ini juga kita uraikan ya. Kita faktorkan ya. Cara memfaktorkannya, cari dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya minus 1. Di sini kan ada 1 ya, minus 1. Apabila dikalikan hasilnya minus 6. Nah, jawaban yang betul adalah plus 2 dengan minus 3. Kenapa? Karena plus 2 ditambah dengan minus 3 hasilnya minus 1. Kemudian plus 2 dikali dengan minus 3 hasilnya adalah minus 6. Jadi kita cari bilangan yang sama antara di atas dan di bawah. Ternyata Y kurang 3-nya sama, maka Y kurang 3-nya kita coret saja. Tersisa X pangkat 2 dikali Y kurang 1 dibagi Y pangkat 2 dikali Y ditambah 2. Jadi jawabannya adalah C. X pangkat 2 dikali Y kurang 1 dibagi Y pangkat 2 dikali Y ditambah 2. Nah, ini butuh sedikit analisa ya. Untuk kasus-kasus seperti ini kan bukan perhitungan-perhitungan sederhana ya. Jadi di sini sulit untuk mendapatkan trik-triknya ya. Jadi betul-betul kita harus bisa mengubah bentuk aljabar ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 6, kita mulai dari sekarang, waktunya 1 menit. Oke, waktunya udah habis. Ada jawaban yang masuk A, B, C. Oke, A, B, C. Nah, untuk contoh ke-6 ini jawaban yang umum yang biasa diberikan ya. A-nya lebih kecil, B-nya lebih besar, C-nya sama dengan
kemudian deltanya XY lebih kecil 0, kemudian E-nya hubungan tidak dapat ditentukan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, X-nya di sini tidak ada variabel, Y-nya juga tidak ada variabel. Jadi murni perhitungan saja ya. Di sini murni perhitungan, kemudian Y-nya juga murni perhitungan. Jadi kemungkinannya itu hanya ada di A, B, dan C. Ya. Untuk D-nya itu tidak bisa ya, karena sudah ada di jawaban A, B, C. Ya. D-nya ini sudah dipastikan tidak akan menjadi pilihan. Begitu juga dengan E. E-nya ini hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Kalau contoh kasusnya perhitungan seperti ini pasti bisa ditentukan. Jadi untuk jawaban delta dan E error ya itu jangan dipilih. Nah, untuk kasus seperti ini kita hanya punya 3 pilihan, A, B, C. Lebih kecil, lebih besar, ataukah sama dengan. Jadi cuman itu pilihannya. Nah, bagaimana kasus yang bisa dijawab dengan E? Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau X-nya memuat variabel, ya, variabel lain, maka itu kemungkinan besarnya hubungannya tidak ada. Misalnya X sama dengan 85Z. Nah, 85Z. Nah, itu ada variabel Z. Nah, variabel Z itu tidak boleh ada. Kalau dia ada, maka akan sangat sulit menentukan hubungannya. Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak ada hubungannya. Ya, itu kalau ada variabel lain ya. Nah, untuk kasus contoh 6 ini tidak ada variabel yang lain, murni perhitungan sederhana sehingga bisa dipastikan jawabannya adalah A, B, atau C. Nah, sekarang kita cari jawabannya yang manakah di antara A, B, dan C. Untuk kasus yang X-nya, kita selesaikan dulu X-nya. 85%, persen artinya per 100, dikurang 25% per 100. Jadi 85 per 100 dikurang 25 per 100. Kemudian berikutnya adalah 1,25. Nah, karena yang sebelumnya itu semua menjadi per 100, maka ini juga kita jadikan per 100. Caranya gampang saja, karena 100 ada 2 nolnya, maka komanya ini kita geser 2 kali ya. 1, 2, 5. Berarti komanya digeser 2 kali ke belakang sehingga menjadi 125 per 100. Selanjutnya dikurang 17 per 20. Ini 20 ini harus dijadikan 100. Bagaimana caranya 20 ini dijadikan 100? Ya, 20-nya dikalikan dengan 5. 20 kali 5 sama dengan 100. Karena yang di bawah pembaginya dikali dengan 100, maka yang di atas juga harus dikali dengan 100, yaitu 17 dikali dengan 5. Ya. Selanjutnya adalah tinggal menghitung 85 dikurang 25 ditambah 125 dikurang 17 dikali 5. Hasilnya adalah 100 per 100 sama dengan 1. Untuk X-nya jawabannya adalah 1. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nilai Y-nya. Y-nya adalah akar dari 16 dikurang 8 dikali 5 ditambah 5 pangkat 2. Kita selesaikan. Nah, untuk 5 pangkat 2-nya itu sama dengan 25. 8 kali 5-nya itu sama dengan 40. Ya. Kemudian 40 ditambah 25. Kemudian 16 dikurangi dengan hasil yang tadi. Diperoleh akar 1. Ya. Akar 1 ya, sama dengan 1. Jadi antara nilai X dan nilai Y sama-sama hasilnya 1. Berarti jawabannya adalah C. X sama dengan Y. Oke, tadi ada yang menjawab benar ya. Beberapa ada yang menjawab keliru. Nah, untuk kasus seperti ini, perhitungannya itu jangan menggunakan nilai pendekatannya.
Nilai pendekatan itu tidak boleh digunakan untuk pilihan jawaban yang seperti ini. Karena ini kalau kita menggunakan nilai pendekatan itu kemungkinan besarnya salah ya. Kemungkinannya salah itu sangat besar karena di sini merupakan nilai perbandingan ya. X lebih kecil, lebih besar dan sama dengan. Jadi jangan menggunakan trik pendekatan ya karena bisa berakibat fatal ya. Baik, Bapak Ibu, lanjut lagi ke contoh yang ketujuh. Waktunya sama 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Ada satu jawaban yang masuk. Ini perhitungannya agak kompleks ya. Dan ini juga saya tidak mengharapkan Bapak Ibu menggunakan nilai pendekatan atau cara cepat. Karena ini adalah perbandingan ya. Takutnya jawabannya bisa salah ya. Karena kemungkinan besar itu jawabannya bisa salah kalau menggunakan nilai pendekatan. Baik, untuk kasus pada contoh ketujuh ini ya sama dengan contoh yang keenam ya. Memilih jawaban apakah lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Jadi ingat jawaban yang mungkin di sini adalah jawaban alfa, beta dan error ya. Untuk jawaban C dan delta itu tidak ada kemungkinannya ya. Jadi kita tinggal punya 3 pilihan yaitu A, B dan E ya. Jangan sampai ada yang menjawab C atau D, delta ya. Oke. Kita uraikan persamaannya satu persatu. Untuk persamaan yang pertama, nah ini kita memilih nilai yang besar ya, pembagi besar. Ini ada angka 8, ada angka 4, angka 2, angka 8, angka 5 ya. Nah, kita pilih 2 nilai yang besar. Yang besar itu adalah 8 dan 5 ya. Sehingga kita kalikan saja 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi semua pembaginya nanti ini adalah 40. Jadi kita seragamkan pembaginya sama dengan 40. Kalau sudah ditahu pembaginya 40, maka untuk pembaginya ini bisa kita coret semuanya ya. Kita habiskan semua pembaginya ya. Yang pertama dibagi 40 maka harus juga dikali dengan 40 ya. Sehingga di sini menjadi 1 kali 40. Untuk yang kedua 7/8 ya. Ubah menjadi 40 berarti 7 kali 5. 3/8 diubah menjadi per 40 berarti 3 dikali 10. Selanjutnya suku yang terakhir 1/2 dijadikan per 40 berarti dikali dengan 20. Selanjutnya untuk bagian bawah 1/8 dijadikan 40 berarti dikali dengan 5. Kemudian yang terakhir
2/5 dijadikan 40 berarti dikali dengan 8. Jadi hasilnya adalah 40 ditambah 35 ditambah 30 tambah 20. Kemudian untuk yang bagian bawah 5 ditambah 16. Sedangkan 40-nya bisa kita coret semua ya. 40-nya bisa kita hilangkan semua. Tinggal dihitung penjumlahannya. Hasilnya adalah 125/21. Hasilnya adalah 125/21. Itu hasil penjumlahan bagian atas dan bagian bawah. Untuk hasilnya sendiri bisa kita bulatkan menjadi 6 ya. Nah, untuk mendapatkan nilai 6 ini, pembagian ini kan 125/21. Nah, ini bolehlah kita sedikit menggunakan pembulatan ya. Selanjutnya, kita cari nilai N-nya. Untuk N-nya, kita bisa lihat 0,666 ditambah dengan 0,02 pangkat 2. Nah, ini kalau dipangkatkan nilainya akan semakin kecil ya, 0,0004. Bagaimana dengan 0,1 pangkat minus 1? Ya, kalau dipangkatkan dengan minus 1 berarti dijadikan pembagi yang nilainya positif ya. Sudah kita bahas di contoh sebelumnya. Sedangkan 0,1 pangkat 2 hasilnya adalah 0,01. Kemudian kita hitung. Ini dijumlahkan 0,6-nya dijumlahkan dengan 0,0004-nya menjadi 0,0070. Selanjutnya untuk seper 0,1-nya itu diubah menjadi 10 ya. Ini dikali 10, di atas juga dikali 10. Kemudian hasilnya adalah 10 ditambah 0,01. Ya, hasilnya 10,01. Kemudian dikalikan dengan 0,667. Dibulatkan menjadi 6,67. Nah, untuk kasus ini ternyata nilai N lebih besar dibanding nilai M ya, atau nilai M lebih kecil dari nilai N. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana belajar aljabarnya ya. Tentu bagi sebagian Bapak Ibu ya mungkin kesulitan dalam hal menghitung, tapi itulah yang harus kita lewati ya untuk menjaring calon-calon pegawai negeri sipil yang berkualitas ya. Jadi perlu ketekunan ya, khusus untuk aljabar ini memang yang namanya juga aljabar ya. Nah, itu kita harus punya tingkat pemahaman yang lebih baik ya dibandingkan dengan bidang matematika yang lain. Kalau bidang-bidang yang lainnya itu masih mudah kita bisa menyelesaikannya ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang ke-8. Waktunya sama 1 menit, kita mulai dari sekarang. Untuk soal 8, 9, dan 10-nya ini nanti kita akan membahas tentang soal cerita ya yang akan diselesaikan dengan bentuk aljabar. Waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ada jawaban yang masuk, jawabannya adalah C. Kita lihat sama-sama apakah jawabannya betul.
Untuk kasus soal cerita itu umumnya perhitungannya sederhana ya. Perhitungannya lebih gampang dibanding dengan soal-soal aljabar sebelumnya. Nah, di sini soal cerita itu perhitungannya lebih mudah. Nah, yang agak sulit di soal cerita itu adalah mengubah bentuk soal cerita ke dalam bentuk aljabar atau ke dalam bentuk matematika. Nah, di situ kalau tidak terbiasa Bapak Ibu akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Bapak Ibu terbiasa mempelajarinya tentu lebih mudah dalam menyelesaikannya. Jadi intinya adalah mengubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar atau bentuk matematika. Untuk penyelesaiannya saya yakin ini gampang saja ya, karena perhitungannya juga lebih sederhana. Baik, kita selesaikan. Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak kedua diberi 25 koin, lebih banyak daripada anak yang ketiga. Oh ya, ini anak ketiganya kita kasih dulu pemisalan ya. Anak ketiga kita misalkan sebagai si X. Berarti diketahui bahwa jumlah koinnya 600, anak kedua tadi diberi 25 koin lebih besar dari anak ketiga. Anak ketiganya tadi kita misalkan sebagai X. Selanjutnya, anak pertama mendapat 3 kali dari anak kedua. Anak keduanya tadi 25 ditambah X. Nah, sedangkan anak yang pertama itu 3 kali dari anak kedua. Berarti 3 dikali 25 tambah X. Hasilnya 75 ditambah 3X. Pertanyaannya, berapa banyak koin yang diterima oleh anak ketiga? Berarti yang ditanyakan adalah nilai X. Nah, hati-hati di sini ya Bapak Ibu. Bisa jadi nantinya yang ditanyakan itu adalah berapa selisih koin antara anak pertama dengan anak kedua. Bisa juga ditanyakan berapa selisih koin yang diterima anak kedua dengan anak ketiga. Nah, untuk kasus ini pertanyaannya adalah berapa banyak koin yang diterima oleh anak yang ketiga. Dalam hal ini adalah nilai X-nya. Berarti kita jumlahkan semua ya. Anak ketiga misalnya X ya. Kemudian anak kedua adalah 25 tambah X. Kemudian anak ketiga adalah 3X ditambah 75. Totalnya ada 600 koin. Tinggal dihitung saja X-nya, X ditambah 3X ya. Kemudian 25 ditambah dengan 75. Dihitung menjadi 5X ya. 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian 25 ditambah 75 sama dengan 100. Jadi angka 100-nya kita pindahkan ke ruas sebelah menjadi negatif ya. Berarti 600 dikurang 100 hasilnya 500. Angka 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah menjadi pembagi sehingga hasilnya adalah 100. Jadi sebenarnya kalau kasus seperti ini perhitungannya ini kan gampang sekali ya Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya melihat soal-soal yang ada itu penyelesaiannya gampang. Yang berat di sini adalah mengubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Yang saya maksud ini tadi ya. Jadi tulislah yang diketahui ya, dengan teliti. Kemudian perhatikan apa yang ditanyakan, lalu kita ubah ke dalam bentuk persamaan aljabarnya. Ya. Jadi ini bentuk aljabarnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh yang ke-9. Untuk jawaban dari contoh 8 ini belum ada yang benar ya. Tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan contoh 9 ini bisa lebih banyak yang benar. Kita mulai dari sekarang. Waktunya sama 1 menit.
Oke, waktunya sudah habis. Oke, semua menjawab delta. Kita lihat. Untuk kasus contoh ke-9 ini, pertanyaannya adalah memilih jawaban yang benar. Kira-kira di antara A, B, C, D, dan E-nya ini, yang manakah merupakan jawaban yang benar atau memenuhi kasus di atas ya. Nah, untuk kasus seperti ini berarti kita bisa memulai ya jawaban yang akan dicocokkan dengan soal. Ya. Bukan dari soal ke jawaban, tapi jawaban yang kita cocokkan ke soal. Untuk penyelesaiannya dengan cara mensubstitusikan nilai M. Ya, nilai M-nya adalah 4, kemudian nilai S-nya adalah 1 atau seri ya. Kemudian nilai K atau kala sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai-nilai ini disesuaikan dengan jawaban yang tersedia. Kita mulai dari jawaban A. Jawaban A itu menangnya 3, serinya 2, kalah 2. Berarti tinggal dikali saja. Ya. 3 kali 4, 2 kali 1, dan 2 kali 0. Ya. Sehingga diperoleh jawaban adalah 14. Nah, ini jawaban 14 ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena nilai yang harusnya diperoleh berdasarkan soalnya itu adalah 10. Oke, jadi jawaban opsi A itu salah. Kita berpindah ke opsi B. Opsi B menang 1, seri 2, kalah 5. Ini berapa kali bertanding ini? Kalau menangnya 1, seri 2, kalah 5. Nah, ternyata ini mainnya sebanyak 8 kali. Nah, sedangkan yang ada di soal itu mainnya 7 kali. Berarti opsi B jawabannya salah karena jumlah pertandingannya melebihi 7. Bagaimana dengan opsi C? Menang 1, seri 1, kalah 4. Nah, berarti total pertandingannya hanya 6. Nah, berarti jawaban opsi C juga salah ya. Karena hanya 6 pertandingan. Sedangkan di soalnya itu ada 7 pertandingan. Kita lanjut di opsi D. Menang 2, seri 2, kalah 3. Ini sudah betul pertandingannya ada 7. Sekarang kita hitung apakah total nilainya sama dengan 10. Kita tinggal kali. 2 dikali dengan 4, kemudian 2 dikali dengan 1, kemudian 3 dikali dengan 0. Setelah dihitung, totalnya sama dengan 10. Berarti jawaban D adalah jawaban yang benar, di mana jumlah pertandingannya ada 7, kemudian nilainya ada 10. Tapi kalau masih ragu dengan jawaban D, kita bisa pindah ke jawaban E. Tinggal dihitung, caranya sama, 1 kali 4, 1 kali 1, 5 kali 0. Totalnya sama dengan 5. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Oke, saya kira semua jawaban Bapak Ibu betul ya. Jawabnya delta. Terakhir untuk contoh 10, ya karena waktu kita sudah lewat ya dari jadwal yang ditentukan. Untuk contoh yang 10 ini langsung saja saya jelaskan ya. Tinggi bola yang dilempar vertikal ke atas, setiap detiknya memenuhi rumus HT sama dengan 35T dikurang T kuadrat meter. Tinggi bola pada detik ke-6 adalah, nah, kalau kasusnya seperti ini mudah saja ya, tinggal masukkan waktu T-nya detik ya ke dalam persamaan yang tersedia. Jadi diketahui persamaannya HT-nya sama dengan 35T dikurang T kuadrat meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi bola pada detik ke-6. Tinggal substitusi nilai T-nya ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, sehingga diperoleh H6 sama dengan 35, ini T-nya kita ganti menjadi 6, kemudian T kuadratnya juga kita ganti menjadi 6 kuadrat. Sisa dihitung, 35 kali 6 sama dengan 210, kemudian 6 kuadrat sama dengan 36.
210 dikurangi dengan 36, hasil akhirnya adalah 174. Jadi, tinggi bola pada detik ke-6 adalah 174. Jadi, karena waktu kita sudah habis, Bapak Ibu,